Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini sudah saya lihat ternyata partisipannya belum lengkap 36. Tapi karena waktu untuk pembelajaran sudah mulai, maka mari kita mulai untuk pembelajaran kali ini. Nah, semoga teman-teman yang belum bisa login, belum bisa ikut bergabung, segera bisa ikut bergabung. Nah, namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa. Semoga dalam kegiatan pembelajaran kali ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Yang pertama, mari kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup, dan sekali lagi pada anak-anakku yang belum bisa login, mari kita doakan semoga juga dalam keadaan sehat dan bisa segera bergabung pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajarkan tentang limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang limit untuk fungsi trigonometri, sekarang kita masuk ke limit di ketahinggaan atau limit untuk X mendekati tak terhingga. Kompetensi yang diharapkan bahwa setelah anak-anakku mempelajari materi ini anak-anakku bisa atau mampu menjelaskan dan menentukan limit dari di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Di samping itu, anak-anak bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Namun, untuk pembelajaran kali ini kita batasi dulu khusus untuk fungsi aljabar. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan Anda dapat menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar serta dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Nah, misalkan kita lihat pada masalah sehari-hari seperti kejadian saat ini, misalkan masalah kebutuhan vaksin corona. Misalkan fungsi penawaran harga vaksin corona ternyata memenuhi fungsi fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 2x min 3 dikurangi akar x ditambah 2. Sementara x menyatakan banyaknya vaksin. Nah, kira-kira berapa fungsi penawaran dari harga vaksin tersebut jika vaksin yang dibutuhkan untuk seluruh dunia ini bisa mendekat tak terhingga banyaknya. Nah, masalah seperti itu ini bisa diselesaikan dengan menggunakan limit di ketak terhinggaan. Sedangkan karena fungsi efeknya tadi ini adalah akar x kuadrat plus 2x min 3 dikurangi akar dari x plus 2 berarti merupakan fungsi aljabar, maka permasalahan ini bisa diselesaikan dengan limit fungsi di ketahinggaan untuk fungsi aljabar. Masalah yang kedua, misalkan di suatu area, di sini ada tentang kerapatan inang, itu seperti tali putri. Nah, di sini di mana jumlah inang persatuan luas itu dinamakan dengan kerapatan inang adalah X dan jumlah parasit selama periode waktu adalah Y, di mana fungsi Y sama dengan 1020X dibagi 3 ditambah 30X.
Jadi fungsi aljabar lagi. Kalau misalkan ditanyakan, jika kerapatan inang ditingkatkan sampai tanpa batas, berapakah nilai yang akan didekati oleh Y? Nah, masalah ini juga bisa dikerjakan dengan menggunakan limit di ketahinggaan dari fungsi aljabar. Nah, untuk menyelesaikan limit di ketahinggaan fungsi aljabar ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung. Tapi ingat, kalau dengan substitusi langsung, jika ternyata menghasilkan 0 dibagi 0, atau menghasilkan tak terhingga dibagi tak terhingga, atau menghasilkan 0 pangkat 0, atau menghasilkan tak terhingga pangkat tak terhingga, atau juga nanti menghasilkan 0 pangkat tak terhingga, atau menghasilkan tak terhingga pangkat 0, maka fungsi atau hasil yang kita substitusikan tadi belum boleh digunakan atau tidak boleh digunakan. Maka harus disederhanakan terlebih dahulu fungsi tersebut. Nah, untuk menyederhanakan fungsi tersebut, diantaranya yaitu dengan cara kedua, apabila ternyata berbentuk pembagian, maka bisa dibagi dengan pangkat tertinggi. Maksud dari pangkat tertinggi ini adalah pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut, sehingga apabila pangkat tertingginya lebih tinggi dari pembilang, maka dibagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang. Sementara kalau yang pangkat tertingginya itu di penyebut, ya berarti dibagi oleh pangkat tertinggi penyebut. Prinsipnya dibagi dengan pangkat yang paling tinggi di antara pembilang dan penyebut. Sementara yang ketiga, apabila bentuknya seperti permasalahan yang pertama tadi, yaitu fungsi aljabarnya ini berupa bentuk akar, jadi ada fx sama dengan akar x kuadrat plus 2x min 3 dikurangi akar x plus 2, misalnya seperti itu, maka untuk menyederhanakan digunakan dengan cara merasionalkan, yaitu dibuat menjadi bentuk pembagian, yaitu dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Baiklah, sekarang ini akan saya bahas satu persatu dengan cara metode substitusi langsung. Contohnya misalkan ada ditanyakan berapa nilai limit x mendekati terhingga dari 1/x. Nah, dari sini kita substitusikan langsung menjadi limit untuk x mendekati tak terhingga dari 1/x sama dengan x-nya langsung kita ganti dengan tak terhingga, sehingga menghasilkan sama dengan 1 dibagi tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga maka sama dengan 0. Ini langsung bisa dipakai nilainya. Jadi hasilnya 0 bisa dipakai karena ini tidak menghasilkan 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, atau 0 pangkat 0, atau tak terhingga pangkat tak terhingga, atau tak terhingga pangkat 0, atau 0 pangkat tak terhingga. Jadi selain nilai-nilai yang Bapak sebutkan tadi, berarti fungsi nilainya ini langsung bisa digunakan. Contoh yang kedua sekarang, misalkan untuk nilai limit x mendekati tak terhingga, di mana nilai fungsinya adalah x ditambah 1 dibagi x kuadrat. Nah, ini apabila kita substitusikan langsung, maka akan dihasilkan menjadi limit x mendekati tak terhingga dari x ditambah 1 dibagi x kuadrat, kemudian nilai-nilai x kita ganti jadi tak terhingga, maka menjadi tak terhingga ditambah 1 dibagi tak terhingga kuadrat, maka akan sama dengan tak terhingga per tak terhingga. Nah, berarti hasil ini tidak boleh digunakan. Nah, ini apa? Karena menghasilkan tak terhingga, maka fungsinya harus disederhanakan terlebih dahulu. Karena ini berbentuk pembagian, maka baik pembilang maupun penyebut ini bisa kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di mana untuk pembilang pangkat tertingginya 1, untuk penyebut pangkat tertingginya 2, sehingga yang pangkat tertinggi adalah yang pangkat 2. Maka untuk menentukan nilai limitnya, fungsi ini dibagi semuanya, baik pembilang dan penyebut dibagi dengan x kuadrat, sehingga diperoleh
limit X menjadi tak terhingga dari X kuadrat tambah 1 dibagi kuadrat, ini sama dengan limit untuk X menjadi tak terhingga dari X dibagi X kuadrat ditambah 1 dibagi kuadrat dibagi X kuadrat dibagi kuadrat. Jadi semuanya dibagi dengan X kuadrat. Mengapa demikian? Tadi sudah Bapak sebutkan, karena ini dibagi dengan pangkat tertinggi. Sementara pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau kuadrat ini. Maka dihasilkan menjadi di sini limit X menjadi tak terhingga dari 1/X, yaitu dari X dibagi kuadrat di 1/X ditambah 1 per X kuadrat dibagi dengan 1, sehingga diperoleh 1 dibagi kuadrat seperti contoh soal nomor 1 ketemunya 0 ditambah 1 dibagi tak terhingga kuadrat lagi, berarti 1 dibagi tak terhingga juga ketemu 0 dibagi 1, maka menghasilkan nilai 0. Nah, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, Bapak lanjutkan untuk yang contoh ketiga. Untuk contoh yang ketiga, di sini sebelumnya apabila bentuknya tadi itu bentuk pecahan, maka ada tip dan triknya untuk mempercepat mengetahui hasilnya. Yaitu apabila fungsi berbentuk pecahan atau pembagian, maka lihatlah pangkat tertingginya. Jika pangkat tertingginya itu antara pangkat tertinggi pembilang lebih tinggi dari pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya tak terhingga. Sebagai contoh tadi, misalkan di sini ini untuk X pangkatnya pangkat 3, sementara penyebutnya pangkat 2. Ternyata lebih tinggi pembilangnya, maka ketemu tak terhingga. Yang kedua, apabila pangkatnya lebih tinggi yang penyebut, maka hasilnya 0. Sudah seperti kita contohkan tadi. Yang terakhir, apabila sama pangkatnya, jadi antara pangkat pembilang dan pangkat yang penyebut tingginya itu sama, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi penyebut. Itu untuk mempercepat cara menentukan hasilnya. Contohnya misalkan di sini, yang pertama, apabila limit X menjadi tak terhingga dari X pangkat 3 ditambah 1 dibagi X kuadrat tambah X. Di sini untuk pangkat tertinggi pembilang adalah 3. Sementara pangkat tertingginya untuk penyebut adalah 2, maka tinggi yang pembilang. Dengan demikian hasilnya adalah tak terhingga. Kemudian yang kedua, apabila limit X menjadi tak terhingga dari X kuadrat ditambah 1 dibagi X pangkat 3 ditambah X, kita lihat pangkat tertinggi pembilangnya 2, sedangkan pangkat tertinggi penyebutnya 3. Di sini lebih besar penyebutnya, pangkat tertingginya, maka ketemunya 0. Oke, bagus. Selanjutnya yang ketiga, untuk limit X menjadi tak terhingga, yang atas poinnya adalah 2X pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3X pangkat 3 plus X. Kalau dilihat pangkat tertingginya sama-sama 3, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi dari pembilang dibagi koefisien pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, di sini kelihatan berapa nilainya? 2 dibagi 3. Oke, kemudian yang terakhir, di sini atau sampai sini dulu ada yang tanyakan lebih dahulu. Kalau enggak, silakan nanti juga boleh menghubungi Bapak melalui WA grup kelas masing-masing. Nanti akan saya jelaskan di sana untuk mengurangi kuota atau mengurangi kuota anak-anak dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sekarang yang terakhir, yaitu apa? Dengan merasionalkan. Seperti bentuk soal di bawah ini, misalkan limit X mendekati tak terhingga dari akar X kuadrat ditambah 2X min 3
dikurangi X kuadrat plus 2. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka dirasionalkan dengan cara dikalikan sekawannya. Mengapa dikalikan sekawannya? Kita ingat bahwa apabila ada A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini nanti akan hilang akarnya. Sebagai contoh, di sini dari limit X mendekati tak terhingga, akar X kuadrat ditambah 2X min 3 dikurangi akar X plus 2, maka dikalikan dengan akar X kuadrat plus 2X min 3 ditambah. Kalau semuanya di sini dikurangi, maka sekawannya sudah ditambah. Kalau di sini ditambah, sekawannya dikurangi. Baik. Nah, sehingga dengan mengalihkan sekawannya ini, maka akan diperoleh hasilnya untuk pembilangnya adalah akar X kuadrat ditambah 2X min 3 dikuadratkan sehingga akarnya hilang, maka menjadi kuadrat ditambah 2X min 3 dikurangi akar X plus 2 ini juga dikuadratkan sehingga akarnya hilang menjadi X plus 2 dibagi dengan akar X kuadrat plus 2X plus min 3. Saya ulang lagi, akar X kuadrat ditambah 2X min 3 ditambah akar X plus 2. Nah, dari sini kita lihat ternyata pangkat tertinggi pembilangnya 2, pangkat tertinggi penyebutnya 2, tapi ada akar. Berarti sama saja dengan 1. Maka tinggi yang pembilang, maka hasilnya adalah tak terhingga. Bagus. Nah, sampai di sini yang Bapak jelaskan. Jadi caranya tadi bisa dengan substitusi langsung, bisa dengan tadi membagi dengan pangkat tertinggi, dan juga bisa menggunakan merasionalkan apabila berbentuk akar dengan tujuan biar menjadi bentuk pembagian. Setelah terjadi bentuk pembagian, kita tinggal melihat pangkatnya tinggi yang atas atau tinggi yang bawah. Sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin tanya terlebih dahulu sebelum nanti anak-anak mengerjakan tugas, di mana tugas sudah saya kirimkan di LMS. Baiklah, kalau gitu silahkan anak-anak langsung masuk ke LMS, kemudian tugas yang ada silahkan difoto, kemudian dikerjakan dulu. Jadi setelah foto langsung saja keluar dari LMS untuk mengurangi kuota. Setelah itu kerjakan dulu di kertas. Kalau nanti sudah, silahkan hasil pekerjaannya difoto dan dikirim ke tugas yang sudah Bapak berikan. Nah, silahkan anak-anak mengerjakan dulu. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan melalui WA. Nanti akan Bapak jelaskan dari WA juga. Dan apabila kita perlukan nanti setelah anak-anak mengerjakan tugas, nanti akan saya share lagi atau mungkin kita bisa Zoom lagi. Nah, silahkan kalau misalkan mau live untuk mengurangi kuota dari anak-anak biar tidak terlalu boros.